Itu ya. Oke, jadi Bapak Ibu harus bisa mendapatkan data dari UMKM dampingannya. Kira-kira kalau nggak ada laporan keuangannya atau nggak ada data Excel yang didapat, ya, kira-kira uang tunai ketika tanggal 31 Desember 2021 dan uang tunai ketika tanggal 31 Juli 2022 itu berapa? Yang on hand maupun yang ada di bank, ya, yang ada di bank. Memang ini agak tricky mintanya kalau Bapak dan Ibu-ibu tidak kenal dekat sekali dengan UMKM-nya, maka ini agak sulit ya mendapatkan angka ini gitu ya. Tapi bisa diusahakan dulu ya kira-kira uang tunai yang dipegang dan uang tunai yang ada di bank itu berapa per tanggal 31 Desember 2021 dan per tanggal 31 Juli 2022. Oke, itu yang paling krusial, yang pertama. Yang kedua adalah ada di bawahnya bank itu ada piutang. Piutang itu adalah barang sudah keluar, sudah dijual, tapi uangnya belum masuk. Ya, tadi ada pertanyaan di chat yang sempat saya jawab, gimana kalau misalnya penjualannya kredit 30 hari. Nah, itu biasanya masuknya ke piutang tuh. Ya, jadi barangnya udah dijual tapi uangnya belum masuk gitu ya. Biasanya ini adalah penjualan-penjualan yang masuk ke perusahaan misalnya gitu atau masuk ke toko atau masuk ke institusi-institusi tertentu gitu ya. Itu biasanya pembayarannya mundur. Ya, jadi itu masuknya ke piutang. Oke. Nah, sekarang di bawahnya piutang adalah persediaan barang. Persediaan barang itu adalah barang produksi yang sudah jadi tapi belum terjual dan bahan baku yang sudah dibeli tapi belum terpakai. Oke, ya, saya ulangi lagi, persediaan barang itu adalah bahan jadi ya atau bahan jadi yang belum terjual atau bahan baku produksi yang sudah dibeli tapi belum terpakai. Ya, itu nanti ditulis di situ angkanya per tanggal 31 Desember 2021 dan per tanggal 31 Juli 2022. Oke, nah satu lagi di bawah, bukan satu lagi, di bawahnya persediaan barang ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini adalah ketika kita sudah mengeluarkan dana, tapi barangnya atau jasanya, produknya itu belum kita nikmati secara keseluruhan. Tapi kita sudah keluar dana secara penuh. Ya, kita sudah keluar dana secara penuh, tapi barang, produk, atau jasanya belum kita nikmati secara penuh. Contohnya apa? Misalnya contohnya adalah sewa tempat. Ya, biasanya sewa tempat itu kita bayar 1 tahun kontraknya. Ya, kita bayar 1 tahun kontraknya. Misalnya dibayarnya di bulan Januari. Kita bayar di bulan Januari sebesar 10 juta untuk kontrak tempat selama 12 juta aja biar gampang ya. 12 juta kita bayar 12 juta selama 1 tahun. Oke, selama 1 tahun, tapi kita bayarnya di bulan Januari selama 1 tahun sampai dengan Desember. Nah, ketika di bulan Desember 2021 berarti kontraknya sudah habis ya, kita sudah menempati tempat itu secara penuh. Berarti itu beban dibayar di mukanya 0. Tapi berbeda kasus ketika di bulan Juli. Nah, ketika bulan Juli kita baru menempati tempat itu selama 7 bulan. Berarti masih ada sisa berapa 5 bulan lagi ya yang belum kita nikmati nih. Ya, sisa kontraknya ini belum kita nikmati. Maka yang ditulis di situ adalah sisa 5 bulan dikali biaya sewa per bulannya berapa. Gitu ya, itu beban dibayar di muka. Nah, untuk perlengkapannya adalah barang-barang yang habis pakai. Ya, biasanya sih nilainya kecil-kecil aja ini, gitu ya. Jadi aset yang kalau aset tetap itu biasanya adalah yang dihitung itu aset yang bertahan lebih dari 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun, lebih dari 1 tahun gitu. Itu masuk yang aset tetap. Nah, kalau perlengkapan itu adalah barang habis pakai yang biasanya kurang dari 6 bulan, itu biasanya dimasukkan ke situ. Itu ya untuk perlengkapan. Oke, sekarang gimana cara mengisinya? Mengisinya ini adalah kalau ada catatannya tinggal dimasukin saja angkanya ini. Misalnya contohnya adalah per tanggal 31 Desember UMKM-nya Bu Rahmah ini punya uang tunai yang dipegang misalnya sekitar 5 juta atau 10 juta gitu ya. Tulis 10 juta. Saldo bank per tanggal 31 Desember 2021 misalnya berapa? Contohnya misalnya 100 juta gitu. Iya dulu Mana nih? Oke, piutang. Ini UMKM-nya apa ya tadi ya? Ada piutang nggak? Kalau nggak ada, dinolkan.
dinolkan. Nah, persediaan barang. Kalau produksi ini pasti ada persediaan barang. Persediaan barang ini sebenarnya harusnya memang ada catatannya, ya ada catatannya, yaitu kalau Bapak Ibu pendengar suka ada setiap akhir bulan itu ada stok opnam gitu ya. Nah, stok opnam ini adalah salah satunya untuk menghitung ini persediaan barang, jumlah persediaan barang itu berapa sih, gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak ada, sebenarnya bisa kita perkirakan, gitu ya, bisa kita perkirakan dari HPP per bulan, ya HPP per bulan. Jadi contohnya adalah misalnya kita ambil rata-rata itu sekitar 25-30% dari HPP per bulan. Ya, jadi Bu Rahma bisa pakai rumus di sini, misalnya kita ambil sekitar 25% dikali HPP per bulan. Kalinya pakai bintang, Bu, jangan pakai kali itu. HPP per bulan yang di E ke atas, Bu, yang di laba rugi, Bu. Oke, yang di E42. E42. Oke, di enter. Nah, itu kita bisa pakai itu, kemudian beban dibayar di muka karena Bu Rahmani tidak sewa UMKM-nya, maka dikosongkan aja. Nah, perlengkapan ini ya kita perkirakan aja, angkanya kecil aja, sekitar bisa 500.000 atau 250.000 bisa. Itu. 500.000. Nah, bagaimana dengan Juli? Kita angkat aja uang kasnya sama, 10 juta. Jika itu teman pengaruh potong itu pokoknya. Karena di jalan Oke. Ya, bocor. Uang banknya kita. Nah, nanti bisa kita ada caranya kita memperkirakan uang kas dan bank itu seperti apa. Ya, tapi nggak apa-apa, ini diisi aja dulu oleh Bu Rahma. Diisi dulu, piutang nggak ada, persediaan barang ditulis dulu. Oke, perlengkapan juga ditulis. Persediaan barang disamain aja, Bu, dengan yang di sebelah kiri. Samakan aja. Untuk persediaan barang itu bahan jadi, bahan baku, bahan setengah jadi juga dimasukkan semua ya Pak ya? Yes, betul Bu. Oke ya. Nah, ketika aset lancar sudah diisi, ya aset lancar sudah diisi, maka langkah berikutnya adalah kalau ada kita mengisi yang kewajiban hutang. Ada hutang dagang sama ada hutang bank. Kalau ada, ya. Hutang dagang apa sih? Hutang dagang itu adalah hutang ke supplier biasanya. Ya, hutang ke supplier. Jadi biasanya kan kita suka ngambil barang ke supplier, barangnya bayarnya nanti, bayarnya ngutang. Ya, itu biasanya itu masuknya ke hutang dagang. Kalau hutang bank itu adalah yang UMKM-nya sudah mendapatkan kredit atau sekarang lagi menjalani kredit dari lembaga keuangan, baik itu bank atau koperasi dan lain sebagainya. Gitu ya. Kalau misalnya tidak ada, dikosongkan aja. Kalau misalnya ada hutang bank, nah ini cara mengisinya adalah di kolom G ini kita mengisinya. Ya, contohnya misalnya Bu Rahma misalnya UMKM-nya ada pinjaman bank sebesar 100 juta. Oke, contohnya ini ya, contohnya. Maka cara mengisinya adalah isi di kolom G26. Bukan di situ, Bu. Bukan di situ. Di escape, di G26 itu ada total pinjaman. G26, Bu. Nah, di situ. Diisi misalnya 100 juta. Oke. Nah, sekarang 100 juta ini sudah berjalan berapa bulan di tahun 2021? Misalnya dari mulai bulan Januari, Bu, sudah mulai itu. Berarti berapa bulan tahun 2021? Kalau dari Januari 2021. 12 bulan ya, berarti ya. Enggak, selama tahun 2021 aja, Bu. Berarti 2021 kan 12 bulan ya. Nah, 12 bulan gitu. Kemudian setelah ditentukan bulan terpakai tahun 2021, kemudian ditentukan nih angsuran pokoknya berapa, bunga pinjamannya berapa. Nah, ini kita juga harus tahu. Kalau Bapak Ibu UMKM-nya ada kredit dari KUR, ada kredit dari lembaga keuangan atau dari koperasi, tolong tanya itu. Angsuran pokoknya berapa, bunga pinjamannya berapa. Gitu ya. Jadi contohnya misalnya angsuran pokoknya 2 juta per bulan, contohnya gitu ya.
2 juta per bulan, bunga pinjamannya 500.000 misalnya. Ya, atau mau diisi berapa? 100.000 boleh. Berarti total angsurannya per bulan adalah 2.100.000. 2.100.000 ini kalau total angsuran itu terdiri dari komponennya dua. Yang pertama adalah angsuran pokok, yang kedua adalah bunga pinjaman. Oke, ya itu yang harus ditentukan tuh, angsuran pokoknya berapa, bunga pinjamannya berapa. Oke, nah kita lihat di kolom D27 dan E27 itu sudah langsung keisi tuh. Kalau misalnya kita ada pinjaman UMKM-nya. Ya, jadi di kolom bank D27 dan E27 itu sudah langsung terisi, angkanya 76 juta, dan yang di E adalah 62 juta. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya adalah sisa hutang pokok. Sisa hutang pokoknya masuk ke situ. Gitu ya. Nah, sedangkan bunga pinjaman yang 100.000 itu masuknya ke laba rugi. Bu Rahma coba ke bawah ke laba rugi. Bu Rahma ke bawah ke laba rugi. Nah, itu di situ ada di E56. Nah, bunga banknya keisi tuh. Bunga banknya keisi 100.000. Gitu ya. Bagaimana kurnya mulai Januari 2022? Berarti dinolkan aja yang 2021-nya. Berarti baru 2022 tuh dari mulai bulan Januari. Gitu. Oke. Nah, ketika udah selesai ya selesai tuh. Udah. Hanya memang ini masih ada beberapa adjustment ya. Ke atas Bu Rahma ke atas lagi ke neraca. Ketika sudah mengisi aset lancar, kemudian kewajiban, hutang dan lain sebagainya sudah diisi, maka ini laporan keuangannya sebenarnya sudah selesai. Hanya memang ini perlu beberapa adjustment. Pertama adalah adjustment-nya. Modal usahanya minus, yaitu di D29 dan di E29, itu minus. Kalau modal usaha minus, itu berarti usahanya bangkrut. Gitu ya. Kenapa bisa minus? Kenapa bisa minus? Karena ada rumus ini nih, Bapak Ibu harus lihat nih. Ibu Rahma tolong ya, di kolom I18. Yes, rumusnya itu modal sama dengan aset dikurangin hutang dikurangin laba rugi. Artinya kalau modal usaha minus berarti yang kecil apa? Yang kecil. Berarti asetnya yang kecil kan? Supaya nggak minus gimana artinya? Berarti asetnya harus digedein tuh. Gitu, asetnya harus dibesarkan. Ya ini kenapa Bu Rahma bisa minus? Karena laba ruginya terlalu besar. Ya, yang warna biru tuh laba ruginya terlalu besar dan warna abu-abu 1,2 miliar labanya, sedangkan asetnya yang warna hijau total aset hanya 390 juta. Yang warna hijau yang kolom D23 sama E23 tuh. Ya. Nah, asetnya itu lebih kecil daripada hutang dan laba rugi. Otomatis dia minus modalnya. Gitu. Ya, berarti ini ada yang salah dalam pengisian neracanya. Berarti yang salah ini apa ini dalam pengisian neracanya? Asetnya terlalu kecil. Gitu ya. Kalau laporan laba ruginya benar nih. Ini laporan laba ruginya juga belum benar nih laporan laba ruginya karena masih estimasi penjualannya tadi masih estimasi kan belum penjualannya belum benar gitu ya. Berarti ini harus di-adjust lagi asetnya gitu ya agar modalnya tidak minus. Gitu. Nah sekarang gimana cara meng-adjust asetnya supaya tidak minus? Nah ada di kolom F14. Kolom F14. Nah itu kolom F14 ya itu ada 1,2 miliar. Maka Bu Rahma lihat yang angka di F13-nya, F13-nya atasnya itu ada angka 112. 112 itu adalah penjumlahan dari 8 sampai dengan D13 tuh, Bu. Penjumlahan dari D8 sampai D13. Nah, supaya nggak minus, ya, Bu Rahma harus naikin kas dan banknya tuh. Ya, di-adjust aja. Contohnya misalnya dengan kasus ini ya, banknya menjadi 1,2 miliar, Bu. Contohnya ya, 1,2 miliar.
kurang. Nolnya kurang ya. Ini 12 miliar kelebihan. Nah, lihat tuh modalnya. Ketika banknya sudah diadjust di 1,2 miliar, modalnya langsung plus kan? Gitu ya. Begitu juga yang di kolom E. Ibu harus melihat yang di kolom G tuh. Kolom G yang di G14, Bu. G14 itu angkanya 2 miliar. Maka coba Ibu adjust yang di G13-nya agar mendekati angka 2 miliar, Bu. Maka banknya coba di-adjust lagi supaya angkanya mendekati 2 miliar. Yang di E, Bu, yang di E. Nah, yang di E itu betul. Jadi sekitar berapa? Nah, misalnya 1,5 miliar ya. Tuh lihat, modal usahanya langsung plus. Ya, modal usahanya langsung plus. Gitu ya. Mas Arif, kalau kenyataannya memang seperti itu, apa harus di-adjust terus? Ya berarti ada data yang tidak valid, Bu. Kalau datanya nggak valid, ya mau nggak mau kita harus adjust ya. Gitu. Ini kayaknya data yang nggak valid, HPP kayaknya margin kotornya tinggi kok itu. Omset, Pak, karena omsetnya kan Omsetnya tadi kebesaran ya. omsetnya Kan, kebesaran. ya salah satu kalau nggak omsetnya kebesaran, HPP-nya yang kekecilan. Itu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ini laporan neraca dan laporan laba rugi sudah jadi, tapi datanya tidak valid. Kenapa datanya tidak valid? Kelihatan dari angka-angkanya yang tidak rasional dari angka-angkanya, gitu ya. Tapi ini pengerjaan laporan keuangannya udah jadi. Nah, dari mana kelihatannya? Itu dari laporan laba rugi juga udah kelihatan tuh. Bu Rahma coba turun ke laporan laba rugi. Dijelasin margin kotor, margin bersih itu Pak Arif. Ya, bisa kelihatan dari mana? Kelihatan dari margin kotor dan margin bersih. Tadi ada yang nanya ya, berapa sih margin kotor dan berapa sih margin bersih yang seharusnya itu, gitu ya. Nah, margin kotor dan margin bersih itu ada di J57 dan J58 ya. J57 dan J58. Itu ada margin kotor dan margin bersih. Bapak Ibu, usaha itu ada 3 ya. Ada perdagangan. Sebentar, saya jelasin dulu. Ada perdagangan, ada produksi, dan ada jasa. Oke. Ada perdagangan, ada produksi, ada jasa. Ini range ya, range kenormalan selama ini gitu. Kalau usaha produksi itu margin kotornya antara 40 sampai 60%. Oke, antara 40 sampai 60%. Itu kalau yang jenisnya produksi. Kalau di atas 60%, bisa jadi datanya nggak valid. Ya, itu bisa kita curigai kalau di atas 60% itu berarti ada data yang nggak valid atau ada pengurang atau ada data yang tidak dimasukkan. Biasanya nggak dimasukkan di HPP-nya, nggak dimasukin. Atau omsetnya terlalu besar. Atau pemasarannya terlalu besar, omsetnya terlalu besar gitu ya. Tapi range-nya sekitar segitu, antara 40 sampai 60%. Jadi kita nanti bisa ngelihat ketika Bapak Ibu masukin, wah ini kok kira-kira misalnya angkanya di atas 60% nih. Oh berarti kayaknya ada yang kurang nih. Coba di HPP-nya dilihat, udah masuk semua belum? Komponen-komponennya sudah masuk semua belum? Bahan baku utamanya, bahan penolongnya, harganya atau volumenya itu udah sesuai, udah make sense apa belum? Gitu ya. Bisa diulang lagi, Pak? Untuk yang produksi ya, untuk yang produksi itu margin kotornya normalnya antara 40 sampai 60%. Kalau untuk jasa ya, itu antara 80 sampai 95% untuk jasa. Ya. Jadi ciri khas jasa itu adalah HPP-nya kecil ya. HPP-nya kecil tapi biaya operasionalnya besar. Biasanya dia habis di SDM biasanya, SDM-nya banyak. Dan satu lagi ciri khasnya kalau untuk yang jasa, aset tetapnya besar. Aset tetapnya gede banget gitu ya. Bisa misalnya untuk yang jasa laundry itu aset tetapnya besar. Di mana? Peralatan dan mesin. Peralatannya banyak tuh, mesin cuci dan lain sebagainya. Atau misalnya jasa perhotelan, jasa penginapan. Aset tetapnya gede tuh. Di mana? Ya di itunya, di bangunannya. Gitu ya, di bangunannya, kemudian di furniturnya ya. Itu aset tetapnya gede. Itu ciri khasnya jasa. Itu ya, antara Margin bersih apa kotor, Mas? Margin kotor. Oke, margin kotornya antara 80 sampai 95% untuk yang jasa. Nah, kalau untuk yang perdagangan itu biasanya antara 10 sampai 25% yang perdagangan. Ya, untuk margin kotornya.
Kenapa seperti itu? Karena kalau perdagangan itu biasanya dia menjual barang jadi. Menjual barang jadi itu artinya dia menjualkan sesuatu yang sudah harganya mahal. Ya, jadi dia beli barang yang udah jadi, artinya beli barang yang sudah harganya mahal, dia jual lagi dengan harga yang marginnya tidak bisa terlalu besar. Itu karena kalau terlalu besar nanti akan nggak laku barangnya. Makanya biasanya perdagangan itu antara 10-25% margin kotornya gitu ya. Nah, margin bersih, kalau margin bersih berapa? Nah, margin bersih itu ada di pengusaha itu ada namanya angka psikologis. Angka psikologis itu margin bersih itu kalau bisa tidak boleh kurang dari 10%. Karena kalau kurang dari 10%, maka bisnisnya itu tidak bagus dan biasanya investor itu tidak terlalu tertarik untuk menanamkan modal di situ. Kalau margin bersihnya kurang dari 10%. Tidak menguntungkan. Tidak terlalu menarik lah, return-nya itu tidak terlalu bagus gitu kalau kurang dari 10% itu. Biasanya margin bersih itu antara 10-25%. Margin bersih biasanya antara segitu. Gitu ya. 20% itu udah bagus banget lah margin bersih gitu ya. Artinya kalau ada margin bersih nanti setelah Bapak Ibu itu atau misalnya ada laporan keuangan dari UMKM-nya yang laporan keuangannya udah bagus sehingga ada data-datanya margin bersih misalnya dia sekitar 5%, oh berarti bisnisnya kurang menarik nih gitu. Kalau misalnya diajukan ke investor itu investor kurang menarik biasanya. Sehingga perlu ada penyesuaian. Misalnya di biaya operasionalnya harus dikurangin gitu ya atau omsetnya harus diperbesar kayak gitu. Oke, nah kalau dari kasus Bu Rahma ya, Bu Rahma ini kan produksi. Margin kotornya 93%, berarti ada yang nggak benar nih pencatatannya. Entah itu di omsetnya yang terlalu besar atau HPP-nya yang terlalu kecil. Gitu ya Bu Rahma ya. Jadi ketahuan ya di sini ya kenapa ada angka yang nggak logis di sini. Karena Bu Rahma produksi, tapi margin kotornya adalah sekitar 93,85%. Berarti harus ada yang di-adjust lagi nih datanya. Entah itu omsetnya atau HPP-nya. Di sini HPP yang belum masuk adalah konveksi seragam. HPP seragam belum masuk tuh di situ. Ya, bisa jadi yang ke kanan Bu, yang di bahan baku utamanya. Nah, bahan baku utamanya itu baru yang sambal goreng ikan teri, sedangkan bahan baku untuk konveksi seragamnya belum masuk. Bisa jadi di situ. Ya, bisa jadi HPP-nya belum masuk di situ. Coba total HPP berapa Bu? Ke bawah sedikit. Logikanya gini. Mungkin nggak orang dengan modal hanya 8.590.000 menghasilkan omset sampai 139 juta. Itu kan nggak mungkin. Logikanya nggak masuk. Ini yang seragam belum masuk nih Pak Samsi. Yang seragam Ya, belum. karena makanya tadi kemungkinannya dua, omsetnya yang terlalu besar atau HPP-nya belum masuk. Tapi ternyata bahan seragam belum masuk tuh. Ya, ini karena konveksi jadi dia produksi ya. Kalau Ya, dan produksi itu harusnya ada besar kain, itu. ada benang. Harusnya konveksi modalnya besar. Ya. Karena omsetnya konveksi lebih besar daripada omset teri. Betul. Oke, ada yang resen Bu Faidah. Tadi yang resen dulu ya. Yang resen dulu Ya, Bu Faidah. saya Silakan, masih bingung ketika saya utang di bank misalnya 50 juta. Yes. Plus bunga lah 3 tahun. Berarti 55 juta. 5 juta untuk bunganya. Terus kita sudah bayar 1 tahun. Nah, itu penulisannya di situ gimana? Kan di situ tertuliskan saya ngangsurnya tiap bulan 1.550.000. Dikalikan 12 bulan untuk tahun 2021 berarti kan menghasilkan 18.600. Ya. Untuk tahun 2021. Nah, yang untuk Juli kan berarti 1.550 kali untuk menuliskan hutangnya 50 tambahan laba 5 juta terus angsurannya 1.550 itu gimana nulisnya di Sintan? Nah, Bu, angsuran itu total 1.550 itu terdiri dari 2. Ada angsuran pokok sama dan ada bunga. Iya, itu sudah tertulis 1,5 sama 50. Oke, 1,5. Jadi bunganya 50.000. Ya, betul. Ibu tulis aja tadi di kolom yang tadi yang ditunjukkan. Iya, sudah saya tuliskan pokoknya, ini. Yang untuk yang menuliskan angsuran berarti 1.550-nya itu yang untuk 7 bulan sama yang untuk 12 bulan dalam tahun 2021. Ya, jadi tahun 2021 udah terpakai berapa bulan tuh? Ada catatan bunganya gimana nulisnya? Nah, bunganya berapa, Bu? Bunganya dari total angsuran tadi 1.550.000. Iya, 50 bunga.
50 tulis aja di bunganya berarti 50.000. Oh. Per bulannya 50.000 gitu, Bu. Nah, Per bulan. dituliskan di yang apa namanya? Huruf Yang D, kuning-kuning E, F. itu, ada kuning-kuning kan ada bunga tuh. Yang kuning-kuningnya sudah total angsuran 1550. Terus yang di huruf 2B itu kan angsuran 1 tahun. D27, DB27 itu kan angsurannya kan 1550 kali 12. 1 tahun 2021. Terus sisanya yang di F, yang di E 27 itu kan berarti kan 1550 kali Ibu 7. jangan dihitung di situ, Bu. Ibu ngitungnya ke yang di kolom G yang kuning-kuning itu, Bu. Ada di kolom G26, G27, Nah, itu terus G29 dipindah kemana dan itu? G30. Itu aja yang diisi, Bu. Itu aja yang diisi. Jangan yang di kolom D27. Coba Bu Rahma ke bawah sedikit biar E27. kelihatan Bu Rahma ke bawah. Kalau kewajibannya untuk sampai kewajiban diisi apa? Yang terakhir gagal-gagal. Kenapa? Kewajiban. Tinggal. Oh iya. Enggak, maksudnya sisa hutangnya nanti adanya di mana? Sisa hutangnya itu yang tertulis di D27 sama E27 itu sisa hutangnya, Bu. Sisa pokoknya. Sisa hutang pokoknya. Sisa pokoknya. Bu Faida. Sisa hutang pokoknya di mana? Itu yang di Bu Rahma ke bawah sedikit, Bu. Ya tambah luar siapa yang biasa. bocor ya? Bocor siapa ya? Oke. Yang di kolom D27 sama E27, Bu, itu adalah sisa pokoknya, Bu. Sisa pokoknya. Jadi yang angka 76 juta dan 62 juta itu adalah sisa pokoknya. Gitu ya. Oke, lanjut Pak Firman. Silakan, Bu. Ya Pak, ini kan karena hitungannya 1 tahun ya, jadi kita juga kerepotan waktu melihat aset lancar. Karena saya sendiri punya bisnis dan tadi saya coba pakai studi kasus di bisnis saya. Kalau kita lihat dalam 1 tahun omsetnya ini karena dipakai rata-rata per bulan, dihitung selama 1 tahun, jadi jadinya kan puluhan juta, bahkan bisa menyentuh sampai ratusan. Tapi faktanya kan di cash, uang cash dan uang yang ada di bank kan tidak sebesar itu. Kenapa? Karena kita dapat putar kayak begitu. Dan betul. Dan ini kalau misalkan kita pakai portofolio UMKM yang lain sebagai contoh, saya yakin juga kita akan sangat kesulitan dalam membuat ini, Pak. Ini. Ya. Karena pasti mereka tidak punya pencatatan selama 1 tahun. Ya. Betul. Apakah ini bisa disimulasi dalam perhitungan bulan saja, ataukah memang ini harus tetap dihitung per 1 tahun? Ya. Kayak gitu, Pak. Oke, jadi tetap hitungannya adalah untuk tahun 2021 itu hitungannya 1 tahun fiskal, Pak. 1 tahun fiskal, yaitu dari mulai Januari untuk laba rugi, Januari sampai dengan Desember 2021. Dan neracanya itu adalah per 31 Desember 2021. Untuk tahun fiskal 2022, karena sudah berjalan 7 bulan, maka laporan laba ruginya adalah dari mulai Januari sampai dengan Juli tahun 2022. Dengan neraca per 31 Juli 2022. Ya, kalau misalnya Bapak ada kesulitan untuk mengisi kas dan bank atau aset lancar, ya aset lancar karena mungkin data-data dari UMKM-nya juga nggak valid, gitu ya, itu bisa kita perkirakan dengan angka-angka yang logis, Pak Firman. Itu memang benar nggak angkanya itu nggak pasti segini. Misalnya untuk kasus Bu Rahma nih. Untuk aset lancarnya ya, untuk kas dan banknya, ya belum tentu segini juga gitu. Ya, tapi karena UMKM-nya nggak terbuka dengan angka-angka ini gitu ya, maka kita bisa perkirakan dengan angka-angka yang logis gitu.
Karena kalau misalnya nggak kita perkirakan dengan angka-angka yang logis, maka ini nggak bisa maju ke depan nanti, nggak bisa mengerjakan sampai UK 8 ketika kita mensimulasi untuk pembiayaan akses pembiayaan usaha gitu, nggak bisa kita simulasikan gitu. Maka kita bisa perkirakan angka-angka yang cukup logis. Tapi kalau misalnya sudah ada catatannya, ya tinggal ditulis aja. Misalnya kas dan bank dia punya berapa, ya tinggal tulis aja di sini. Kalau dia sudah punya catatannya. Itu Pak Firman. Ya Pak, ini kan nanti berkaitan dengan tugas kita nih. Ini apakah hanya untuk kepentingan supaya kita mengerti alur pengisiannya saja, dan nanti ketika tugas juga seperti itu, atau nanti dalam penilaian tugas akan dilihat rasionalnya kayak gimana? Apakah itu masuk dalam penilaian juga atau tidak kayak gitu? Ya, Pak Samsi, kalau penilaian gimana tuh, Pak? Ya, yang jelas Bapak paham cara mengisi, cara mengerjakan, terus logika perhitungannya masuk, Pak. Yang penting itu aja dulu ya. Ya, logika perhitungannya masuk. Bapak paham cara mengisi, cara mengerjakan, terus logika perhitungannya Bapak juga paham, dan kita lihat angkanya tuh rasional. Kalau contoh, kalau yang punya Bu Rahma dikumpulkan seperti ini, ya kita menganggap belum paham, karena margin bersih dan margin kotornya itu udah nggak rasional. Ya, gitu Pak. Itu Pak. Jadi itu ya mungkin nanti salah satu termasuk penilaian juga mungkin ya Pak Samsi, karena banyak yang ngumpulin, jadi ya memang kita perlu ada beberapa ada beberapa saringan-saringan gitu ketika nanti menentukan yang 100 nanti gitu. Itu mungkin Pak Firman. Terima kasih Pak. Ya. Oke, Pak Fawaid, silakan Pak. Pak, ini izin bertanya Pak, tadi kan dijelaskan terkait masalah produksi jasa dan perdagangan. Misalnya ada satu binaan juga ini usahanya itu campuran jasa dan perdagangan, sedangkan untuk margin kotor di jasa itu kan 80 sampai 95% tadi Pak ya. Yang perdagangan 10 sampai 20%. Nah, itu bagaimana kalau dia combine dia usahanya itu jasa perdagangan. Jadi misalnya gini, dia ini UMKM jasa printing ya, jasa cetak hidangan misalnya kayak. Jadi kan dia punya alat yang sederhana Mas ini. Dia minta kayak yang betul-betul besar, dia ngoper ke yang lain. Kan ya HPP-nya lebih besar itu kan situ kan, karena dia hanya mengambil jasa fee-nya di situ. Ya, maklun kan, dia maklun ya. Maklonnya gitu. Nah, itu margin kotornya itu Pak, untuk jasa seperti itu, itu berapa range normalnya? Karena kan kalau memang jasa murni dia 80. Ya, kalau maklun itu masuknya ke perdagangan Pak. Maklun itu biasanya masuknya ke perdagangan, dia HPP-nya gede tuh kalau maklun, ya kan? Dia kan membeli jasa yang udah jadi itu. Tapi dia cetakannya nih berdiri sendiri. Cuma ada sebagian. Putus-putus Ya Pak Fawaid, suaranya putus-putus Pak. Halo. Ya. Oh iya. Ya, jadi dia campuran ya. Ya. Iya, campuran benar. Oke. Ya kalau campuran ya Pak. Ya kalau campuran ya nanti di pertengahan itu biasanya Pak. Kita lihat aja nanti dia lebih banyak, memang dia lebih banyak ke jasanya sendiri atau dia lebih banyak ke mayoritasnya ke maklun. Tinggal nanti ya perbandingan itu aja. Kalau misalnya maklunnya lebih sedikit ya berarti margin kotornya berarti mendekati yang jasa tadi gitu ya. Tapi kalau misalnya maklunnya lebih banyak berarti dia mendekati, margin kotornya mendekati ke perdagangan. Tinggal kita lihat komposisi itunya aja gitu. Komposisi dari pesertanya. Ya. Terus yang kedua, izin Pak, misalnya kita sudah menganalisis satu UMKM nih, punya temen nih kan. Nah, kemudian ternyata pencatatannya tidak rasional. Nah, kalau misalnya pada studi kasus kita tidak rasional, apakah kita harus mencari UMKM yang harus rasional dulu atau gimana Pak? Enggak Pak, kita bikin rasional. Enggak, jadi kita ini aja, data-data yang udah ada, nanti kalau misalnya memang nggak rasional ya nanti kita lihat aja nggak rasionalnya di mana gitu ya. Kemudian nanti kita bisa coba adjust gitu. Gitu Pak. Itu Pak ya. Nanti berarti harus yang sempurna UMKM-nya ya Pak. Karena kan mereka juga nggak ngerti ini pencatatannya segala macam. Sekali kita analisa masuk dalam portofolionya ini ternyata nggak rasional semuanya, tidak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya. Itu aja sih Pak.
Terima kasih, Oke, Pak. terima kasih. Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad.